Shalom adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes. Puji Tuhan, kita kembali lagi bertemu di ibadah sekolah minggu dan remaja Jemaat Baji Pamai Maros. Perlu kakak menghimbau kepada adik-adik di rumah, karena ada dua hal yang harus kita perhatikan untuk mengikuti ibadah hari ini. Yang pertama, jangan lupa adik-adik mempersiapkan hati dan mempersiapkan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Dan yang kedua, jangan lupa mempersiapkan Alkitab. Untuk memulai ibadah kita, saya undang adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Dan kita memuji Tuhan dengan sukacita dari Kidung Ceria nomor 23, Anak-anak Puji Nama Allah. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. 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 Mari kita lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk sepanjang malam hari lamanya Engkau mempersiapkan kami hingga pada pagi hari ini. Kami boleh berkumpul kembali mempersiapkan diri untuk memulai ibadah sekolah minggu dan remaja. Berkati kami ya Tuhan, curahkan kami Roh Kudus-Mu, kiranya kami boleh mengikuti ibadah mulai dari awal, pertengahan hingga selesainya. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita akan membaca Alkitab serta mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum kita berdoa, kita mengangkat satu kidung pujian. Dengan kidung pujian pertama kali dengar firman Tuhan. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Yesus, keempat kali kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tibalah saatnya kita akan membaca dan mendengarkan cerita Alkitab. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari Kitab Bilangan 22 ayat 2 sampai 20. Kitab Bilangan 22 ayat 2 sampai 20. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami kembali datang ke hadirat-Mu, seraya mengucap syukur dan berterima kasih atas pertolongan-Mu. Tibalah saatnya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran-Mu. Namun, terangi hati dan pikiran kami Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, agar kiranya firman yang kami dengarkan tidak berlalu begitu saja Tuhan, melainkan menjadi sulu teladan sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan kita dari Kitab Bilangan 22 ayat 2 sampai 20 berkata-kata demikian. Balak memanggil Bileam. Balak bin Sipor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Mori, maka sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu. Karena jumlahnya banyak,
lalu muak dan takutlah orang Moab karena orang Israel. Lalu berkatalah orang Moab kepada para tua-tua Midian, tentu saja laskar besar itu akan membabat habis segala sesuatu yang di sekeliling kita, seperti lembu membabat habis tumbuh-tumbuhan hijau di padang. Adapun pada waktu itu Balak bin Sipor menjadi raja Moab. Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor ke Petor yang di tepi sungai Efrat ke negeri teman-teman sebangsanya untuk memanggil dia dengan pesan, ketahuilah ada suatu bangsa keluar dari Mesir, sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya dan mereka sedang berkemah di depanku. Karena itu datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini, sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat, dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenung. Setelah mereka sampai kepada Bileam, disampaikanlah kepadanya pesan Balak. Lalu berkatalah Bileam kepada mereka, bermalamlah di sini pada malam ini, maka aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan kepadaku. Maka tinggallah pemuka-pemuka Moab itu pada Bileam. Kemudian datanglah Allah kepada Bileam serta berfirman, siapakah orang-orang yang bersama-sama dengan engkau itu? Dan berkatalah Bileam kepada Allah, Balak bin Sipor, raja Moab, mengutus orang kepadaku dengan pesan, ketahuilah ada bangsa yang keluar dari Mesir dan permukaan bumi tertutup olehnya. Karena itu datanglah, serapalah mereka bagiku. Mungkin aku akan sanggup berperang melawan mereka dan menghalau mereka. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka, janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Bangunlah Bileam pada waktu pagi, lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak, pulanglah ke negerimu, sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu. Lalu berangkatlah pemuka-pemuka Moab itu, dan setelah mereka sampai ke Balak, berkatalah mereka, Bileam menolak datang bersama-sama dengan kami. Tetapi Balak mengutus pula pemuka-pemuka lebih banyak dan lebih terhormat dari yang pertama. Setelah mereka sampai kepada Bileam, berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Balak bin Sipor, janganlah biarkan dirimu terhalang-halang untuk datang kepadaku, sebab aku akan memberi upahmu sangat banyak, dan apapun yang kau minta daripadaku, aku akan mengabulkannya. Datanglah dan serapalah bangsa itu bagiku. Tetapi Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu, yang kecil atau yang besar, yang melanggar titah Tuhan Allahku. Oleh sebab itu, baiklah kamu tinggal di sini pada malam ini, supaya aku tahu apakah pula yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Datanglah Allah kepada Bileam pada waktu malam serta firman kepadanya, jikalau orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka, tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Demikian firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat pagi. Cerita kita pada saat ini terambil dari Bilangan 22 ayat 2 sampai 20 tentang ketaatan Bileam kepada perintah Allah. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, masih ingatkah adik-adik dengan cerita minggu lalu? Ya, betul sekali. Tongkat milik Harun berbunga karena Allah memilih Harun menjadi pemimpin dalam kemah suci atau kemah pertemuan. Allah ingin menunjukkan kuasanya lewat orang yang dipilihnya dan juga ingin menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa Allah senantiasa memelihara kehidupan mereka. Sama halnya Allah masih memelihara kehidupan kita sampai saat ini. Harun hanya
dipilih menjadi pemimpin ibadah atau imam di kemah suci. Adik-adik, cerita kita pada saat ini tentang ketaatan Bileam kepada perintah Allah, di mana seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Israel melanjutkan perjalanan menuju tanah Kanaan. Tuhan terus menyertai perjalanan bangsa Israel, meskipun banyak sekali hambatan, rintangan, bahkan tantangan yang mereka alami selama dalam perjalanan. Akhirnya bangsa Israel tiba di daratan Moab, seberang sungai Yordan di dekat kota Yeriko. Raja Moab, Balak bin Sipor, sangat ketakutan melihat kedatangan bangsa Israel. Ia sudah mendengar berita bahwa bangsa Israel sudah mengalahkan bangsa Amori. Raja Balak gentar dan akhirnya menyusun rencana untuk menyingkirkan bangsa Israel. Balak meminta bantuan kepada Bileam. Ya, adik-adik, kakak mau tanya, siapa yang tahu Bileam itu dalam pembacaan kita tadi? Ya, betul sekali. Bileam adalah sosok yang hebat, terhormat, dan memiliki reputasi yang baik. Ini sangat jelas dikatakan oleh Raja Balak bahwa Bileam bukan orang yang biasa, tetapi dia orang yang mempunyai kekuatan atau kelebihan, sehingga Balak bin Sipor mengutus orang-orang bijak yang berkedudukan penting dalam kerajaan untuk membujuk Bileam agar mau bekerja sama dalam menyingkirkan bangsa Israel. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita perlu mengetahui siapa sebenarnya Bileam. Yang pertama, Bileam adalah seorang tokoh peramal, imam yang sudah terkenal di antara bangsa-bangsa. Jadi Balak percaya kalau Bileam dapat melakukan sesuatu untuk dirinya dalam rangka melawan bangsa Israel melalui ilmu sihir, mantra-mantra yang dimiliki oleh Bileam. Yang kedua, Bileam pernah mempelajari agama Israel dan Allah yang disembah oleh Israel, jelas pada ayatnya yang ke-18 pada pembacaan kita tadi. Meski ia seorang penenung atau peramal atau orang pintar, dalam pengenalan itu Bileam tetap bertekun dengan perintah Allah, sehingga dengan mengacu dua kemungkinan tentang keberadaan Bileam tadi, maka kita dapat pahami bahwa ketika Bileam menolak permohonan Balak untuk mengutuki atau bahkan menyingkirkan bangsa Israel, itu berarti Bileam sangat menghormati Tuhan Allah. Kita dapat baca pada ayatnya yang ke-8. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, walaupun Bileam memiliki reputasi besar sebagai seorang penenung, namun ketika berbicara tentang bangsa Israel, ia tidak mampu berbuat banyak dan betul-betul menghormati perintah dan kekuasaan Tuhan. Bileam tunduk kepada Tuhan saja. Ada yang menarik dari sosok Bileam sebenarnya, di mana Bileam memiliki reputasi besar, tapi dia tetap mendengarkan Tuhan. Ini sangat jelas kita baca bahwa walaupun Raja Balak menawarkan upah yang sangat banyak, tetapi Bileam menolak dan berkata, biar emas dan perak seistana penuh itu tidak mampu membuatnya melakukan sesuatu, karena baginya kita Tuhanlah yang berkuasa. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terkadang dalam kehidupan kita sehari-hari tidak jarang ada godaan untuk melawan kuasa Tuhan. Bahkan ketika kita diperhadapkan dengan materi atau uang yang melimpah,
Saat kita banyak uang, kita selalu bahagia. Tapi saat kita miskin, kita baru mengingat Tuhan. Karena itu adik-adik, melalui kisah Bileam, kita dapat belajar tentang setia kepada ketetapan Tuhan. Dan percaya bahwa semua yang Tuhan sudah tetapkan baik adanya. Dari Bileam, kita diajarkan untuk hormat, taat dan takut pada kuasa dan kehendak Tuhan yang jauh lebih besar dari segala apapun yang ada di dunia ini. Jadi adik-adik, jangan tergoda oleh apapun juga, karena taat kepada Tuhan akan membuat adik-adik selamat. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari ini, kiranya adik-adik di rumah dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan dan tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita. Sambil persembahan syukur kita kumpulkan, kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 356, Kuberi Persembahan. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat, dirangkaikan dengan doa persembahan dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita lipat tangan ya adik-adik, kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih dan pertolongan-Mu Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Seminggu lamanya Tuhan, Engkau telah memberkati kami Tuhan, dan kami bersyukur Engkau dapat memberkati kami Tuhan sampai hari ini. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Engkau tolong, Engkau urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kiranya kasih dan pertolongan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Ya Bapa Surgawi, kami juga berdoa Tuhan bagi gereja-gereja-Mu Tuhan di muka bumi ini Tuhan. Berkati satu padukan kami Tuhan, sehingga dampak dari virus corona ini Tuhan dapat kami lalui seturut dengan kehendak-Mu. Ya Pak Surgawi, kami juga berdoa Tuhan buat kehidupan anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan. Walaupun kami masih berada di rumah masing-masing Tuhan, namun kami percaya Tuhan, Engkau yang menolong, Engkau yang memberkati hidup dan kehidupan anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan, pribadi lepas pribadi. Mari Tuhan Kau jamah, Kau berkati mereka Tuhan, berkati setiap apa yang mereka kerjakan, agar kiranya hidup dan kehidupan mereka Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Yesus, berkati orang tua, anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan yang sentiasa menjaga dan mendidik mereka Tuhan di rumah. Beri mereka kesehatan, kekuatan Tuhan, sehingga kasih dan pertolongan-Mu tetap nyata dalam kehidupan mereka. Ya Bapa Surgawi, kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak sekolah minggu-Mu yang sakit, dalam kelemahan tubuh. Mari Tuhan Kau jamah, Kau berkati, Engkau mau datang sebagai dokter yang tidak terlihat Tuhan, agar kiranya lewat makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi Tuhan, mereka memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada-Mu. Ya Bapa Surgawi, kami juga berdoa Tuhan bagi para pengasih Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, layakkan kami Tuhan, karena kami tahu Tuhan ada satu kerinduan kami Tuhan untuk kembali bertetap muka memuji memuliakan nama-Mu. Namun kami percaya Tuhan semuanya akan indah pada waktunya. Kuatkan kami, berkati hidup dan kehidupan kami, berkati pelayanan kami,
agar kiranya senantiasa berbau harum di hadapan-Mu. Ya Tuhan Yesus, berkati bangsa dan negara kami Tuhan, mulai dari pemerintah sampai pelosok desa Tuhan, teristimewa Tuhan buat Kabupaten Maros Tuhan. Mari Tuhan, Kau jamah pemerintahan Kabupaten Maros Tuhan, agar kiranya senantiasa memerintah seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami Tuhan seminggu ke depan kami hanya serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau yang menolong dan memberkati kami. Ya Tuhan Yesus, pada ibadah kami saat ini kami telah membawa korban persembahan. Kiranya Tuhan, persembahan yang kami berikan ini Tuhan berbau harum di hadapan-Mu. Berkati Tuhan dan layakkan, dan berkat yang masih ada pada kami Tuhan Kau berkati, agar kiranya dapat kami pakai untuk kelebaran firman-Mu tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa sembahyang kami Tuhan, yang hanya kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami secara bersama-sama secara demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu dan remaja kita pada pagi hari ini, kita memuji Tuhan dari kidung pujian Senyum dan Bermuka Gembira. Senyum dan bermuka gembira. Sekali lagi. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah hadir di hati kami mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami ini. Ya Tuhan, berkatilah kehidupan kami anak-anak-Mu seminggu ke depan, kiranya apa yang akan kami lakukan boleh berbau harum di hadapan-Mu. Ya Bapa, inilah doa dan permohonan syukur kami, terima kasih, haleluya, amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu dan remaja kita pada pagi hari ini. Adik-adik di rumah tetap jaga kesehatan ya. Dan sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.